Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan memandu kita semua dalam acara webinar tentang foto produk. Di sini, untuk yang bertindak sebagai pengisi materi pada webinar ini, ada saya sendiri, yaitu Riko Ardata Putra Purwanto, dengan nomor induk mahasiswa 1804111086, dengan tempat tanggal lahir Kediri 4 Januari 2001. Dan yang kedua yaitu Rizaldi Bagus Jiwo dengan nomor induk mahasiswa 1804110050 dengan tempat tanggal lahir Madiun 4 Juli 1999. Di sini kami berdua berasal dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura dari angkatan 2018. Baik, karena sebelum masuk ke materi tentang foto produk, karena foto produk di sini merupakan bagian dari strategi marketing, maka kita akan mengenal terlebih dahulu tentang marketing itu sendiri. Marketing menurut Corelin Forsi dari HubSpot, marketing atau pemasaran adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini perlu dilakukan riset pasar, analisis, dan pencarian pelanggan yang ideal. Definisi dari pemasaran yang amat luas menjelaskan bagaimana proses di dalam marketing itu sendiri. Pemasaran bahkan dimulai dari proses pengembangan produk, metode distribusi yang akan dilakukan, penjualan produk atau jasa, dan periklanan. Marketing sendiri terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama digital marketing dan traditional marketing. Pada dasarnya keduanya bertujuan untuk memasarkan suatu produk. Tapi untuk perbedaan antara digital marketing dan traditional marketing ada beberapa, yaitu yang pertama target pemasaran. Berbeda dengan traditional marketing, digital marketing memiliki target pemasaran yang sangat luas. Tidak tidak hanya satu daerah saja. Anda dapat memiliki target pemasaran nasional, bahkan internasional. Pemanfaatan internet sebagai media pemasaran berdampak pada jangkauan yang didapat dari digital marketing lebih terbuka lebar. Siapapun yang menggunakan internet dapat menjadi target pemasaran Anda. Itu yang kedua yaitu waktu dan biaya. Pemasaran secara tradisional banyak memakan waktu dan biaya, berbeda dengan pemasaran melalui digital marketing. Proses pembuatan iklan lebih cepat. Anda dapat menentukan sendiri kapan waktu beriklan, berapa lama Anda beriklan tanpa menunggu antrian, dan proses pembuat iklan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Anda juga dapat mengatur berapa budget iklan Anda dan menentukan sendiri jangkauan iklan Anda. Untuk yang ketiga yaitu cara komunikasi. Interaksi yang terjadi pada marketing secara tradisional hanya bersifat satu arah, sedangkan digital marketing Anda dapat mengetahui respon orang-orang yang melihat iklan Anda. Jika hasilnya tidak memuaskan, Anda dapat melihat apa kelemahan iklan Anda untuk diperbaiki dan dipasarkan untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Baik, kita kesampingkan dulu tentang traditional marketing karena kita akan lebih fokus kepada digital marketing. Untuk digital marketing sendiri menjadi salah satu teknik pemasaran yang paling diminati pada masa ini. Pemasaran tradisional sudah tak lagi efektif bagi pasar sebagian besar. Sebagian besarnya sudah beralih ke teknologi komunikasi terkini di era serba digital.
pemasaran lewat media digital menjadi sangat penting. Digital marketing sendiri adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan dengan media digital. Tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer secara efisien, personal, dan relevan. Pemasaran digital ini memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi, pasar, dan teknologi. Next. Untuk strategi digital marketing sendiri ada 5, yaitu SEO atau Search Engine Optimization, yaitu usaha untuk mengoptimasi website Anda agar lebih mudah ditemukan di hasil pencarian. Hasil pencarian Google adalah sumber utama trafik bagi sebagian besar website. Website Anda bisa lebih mudah ditemukan hasil pencarian Google dengan menerapkan teknik SEO. Terdapat 2 teknik SEO, yaitu on-page SEO dan off-page SEO. Yang kedua yaitu SMM, yaitu Social Media Marketing. Social Media Marketing adalah kegiatan mempromosikan produk atau layanan di platform media sosial menggunakan strategi tertentu. Definisinya memang cukup sederhana, yaitu mempromosikan produk atau layanan di media sosial. Akan tetapi, inti sebenarnya dari social media marketing terletak pada strateginya. Untuk yang ketiga yaitu PPC, yaitu Pay Per Click. PPC adalah kependekan Pay Per Click, salah satu model internet marketing di mana pemasang iklan hanya perlu membayar setiap iklan yang diklik oleh target audiens. Sistem pengiklan ini jamak digunakan oleh para perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan Instagram. Pay per click adalah model iklan yang cocok diterapkan saat ini, mengingat mayoritas penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Selain itu, model iklan ini juga lebih efektif, lebih efisien, dan lebih ekonomis dibandingkan model iklan konvensional. Untuk yang keempat yaitu CM, yaitu content marketing. Content marketing adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi customer. Konten yang dibuat dan didistribusikan dalam konten marketing bukan konten sembarangan. Terdapat 2 elemen penting dalam konten marketing. Pertama yaitu konten harus memenuhi 3 syarat ini, penting, relevan, dan konsisten. Jadi Anda tidak sembarangan dalam membuat konten untuk konten marketing. Anda harus membuat konten yang relevan dengan bisnis Anda. Misalnya Anda mengelola bisnis kopi, maka Anda perlu membuat konten yang berkaitan dengan perkopian. Setelah itu relevan saja juga tidak cukup. Anda perlu mempertimbangkan apakah konten tersebut penting atau tidak untuk diketahui target audiens. Yang terakhir yaitu email marketing. Email marketing adalah pengiriman pesan komersial seperti newsletter dan promosi melalui email. Beberapa orang mungkin menganggap email marketing sebagai spam yang berpotensi mengganggu konsumen, namun fakta berkata sebaliknya. Pengguna email marketing terus meningkat setiap tahunnya. Di sini kita akan lebih fokus kepada social media marketing karena untuk foto produk banyak digunakan pada social media sendiri. Next. Untuk social media marketing adalah bentuk digital marketing yang menggunakan media sosial dan situs web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan organisasi melalui cara berbayar dan organik. Ini adalah platform di mana pemasar dapat berinteraksi dengan pelanggan.
menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan umpan balik dan rekomendasi, serta membangun komunitas mereka. Pemasar sosial media melibatkan aktivitas seperti membangun kehadiran di jejaring sosial, menyebarkan kesadaran merek, melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten, mengarah lalu lintas ke situs web dan sebagainya. Next. Untuk jenis dan platform dalam sosial media marketing ada beberapa, yaitu yang pertama adalah Facebook, yang kedua yaitu Twitter, yang ketiga LinkedIn, yang keempat Instagram, kemudian ada YouTube, Pinterest, Snapchat, dan TikTok. Untuk kegunaan foto produk di dalam sosial media marketing di sini sangat penting. Itu kita dapat sebagai konsumen, kita dapat mendapatkan first impression dari suatu produk hanya dengan foto produk itu sendiri. Next. Kemudian untuk materi tentang foto produk akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Mas Rizaldi Bagus Jiwo. Silakan Mas Rizaldi. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk materi foto produknya. Kenapa sih kita harus menggunakan foto produk untuk pada penjualan kita? Karena dari foto produk itu terdapat beberapa kelebihan, diantaranya meningkatkan branding dan merek, meningkatkan kepercayaan pembeli, sosial media marketing, dan menjadi identitas. Contohnya, ketika kita menggunakan foto produk yang diproduksi sendiri, itu akan memberikan diferensiasi dari produk kita dengan seller yang lain. Contohnya, kita sebagai reseller. Kebanyakan reseller pada platform online, online shop, itu menggunakan foto yang sama antara seller satu dengan seller yang lain. Itu jadinya sebagai pembeli kita tidak melihat itu dari foto produknya, namun dari harga. Kalau dari seller lain ada yang memasang harga yang lebih rendah, itu kita akan kehilangan konsumen di situ. Sedangkan kalau kita menggunakan foto produk yang berbeda, itu akan bisa menunjukkan bentuk asli dari produk kita, dan juga ada pembedanya gitu dengan seller-seller yang lain seperti itu. Untuk selanjutnya ada tipe-tipe foto produk. Ada white background, lifestyle action, scale shoot, detail shoot, ghost queen, dan 360 product fotografi. Untuk white background sendiri itu adalah salah satu foto produk yang cukup umum digunakan, di mana dalam satu foto itu hanya terdapat satu objek, yaitu produknya sendiri dengan background warna putih, sehingga dari produknya terlihat lebih mencolok seperti itu. Selanjutnya, lifestyle action. Di tipe ini tidak hanya menampilkan dari produknya, namun juga membantu customer untuk memahami bagaimana produk ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tipe ini bisa ditampilkan di landing page pada situs penjualan kita. Dari lifestyle action terdapat hero shot, di mana di tipe ini tuh ditampilkan secara langsung penggunaannya pada model seperti itu. Yang kedua ada flat lay fotografi, di mana objeknya atau produknya itu diletakkan secara mendatar dan dipotret dari atas, jadinya terlihat seperti dua dimensi, sehingga fokusnya
langsung di produknya seperti itu. Biasanya foto ini, tipe ini dikombinasikan dengan grouping produk seperti itu. Yang selanjutnya scale shoot. Scale shoot ini produk bisa juga digunakan. Katakanlah cincin. Itu yang difoto adalah tangan dari model ataupun kalung. Jadi di close up di bagian produknya ketika digunakan si model seperti itu. Untuk selanjutnya detail shoot. Detail shoot bertujuan untuk memberikan detail fitur, tekstur, atau bagian tertentu dari produk. Tipe ini bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan serta mengurangi return rates dari produk yang dijual. Untuk ghost mannequin, ini foto produk sama halnya seperti white background. Namun pada white background itu produk hanya tampak 2 dimensi atau rata. Nah, pada yang ghost mannequin, ini produk terlihat bentuknya ketika digunakan pada customer, pada konsumen. Namun di situ tidak terlihat modelnya. Jadi hanya produknya, bentuknya dalam ketika digunakan, dan udah gitu aja. Jadi tidak ada distraksi ketika pelanggan melihat dari fotonya seperti itu. Dan untuk 360 produk fotografi ini biasanya dalam bentuk video. Jadi pembuatannya itu menggunakan rolling table. Jadi produk diletakkan terus nanti diputar 360 derajat seperti itu. Dan itu bentuknya biasanya berupa video. Nah, ini adalah contoh dari foto produk dengan bentuk grouping, di mana produk diletakkan bersamaan dengan produk-produk lainnya yang satu tipe. Jadi di sini bisa ditampilkan secara langsung bentuk dari produknya. Dan untuk pemilihan background-nya sendiri bisa white background atau bisa menggunakan media lain atau tekstur seperti itu. Dan selanjutnya ini scale shot. Jadi di sini tuh keuntungannya customer bisa melihat secara langsung ukuran dari produk yang ditawarkan. Contohnya di sini cincin. Jadi ukurannya terlihat secara langsung jika dibandingkan dengan tangan dari modelnya, dan ada juga kalung seperti itu. Ini adalah contoh untuk ghost mannequin. Nah, di sini terlihat kan bentuk dari jaketnya ketika nanti digunakan sama customer. Tapi di sini tidak ada distraksi dari foto modelnya, jadi hanya produknya saja. Ini contoh untuk white background. Jadi kelebihannya dengan menggunakan white background itu dari produknya lebih stand out dan lebih pop. Jadi fokusnya hanya di produknya. Dan juga bisa dikombinasikan dengan background yang satu nada warnanya dengan produknya. Contohnya begini. Nah, di sini kan terlihat memiliki vibe yang berbeda gitu loh dengan foto yang sebelumnya yang mana itu hanya warna putih polos, dan pada yang foto ini terlihat warnanya sama dan memiliki tekstur pada bagian backgroundnya. Jadi memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk pembuatannya tidak diperlukan peralatan yang mahal sebenarnya. Foto produk bisa diproduksi di rumah hanya bermodalkan kertas karton yang memiliki warna untuk background dan kamera. Jika ada lampu bisa menggunakan lampu, namun akan lebih baik jika menggunakan sumber cahaya natural seperti matahari. Dan untuk pemilihan warna backgroundnya, agar lebih enak untuk dilihat, bisa menggunakan color theory. Di antaranya ada monokrom. Dan monokrom ini
pemilihan warna yang hanya satu warna namun memiliki intensitas warna yang berbeda. Katakanlah menggunakan warna kuning. Jadi nanti yang dipilih itu kuning gelap, kuning, dan kuning yang soft. Atau analogus. Untuk analogus ini warna-warnanya berdekatan seperti warna hijau lime, kuning, dan orange. Terus komplementari, ini warna yang kontras, jadi berlawanan. Split komplementari, triad, dan tetradik. Dan ini adalah contoh penggunaannya. Pada warna monokromatik, itu di situ terlihat warna kuning gelap, warna kuning dan kuning yang soft itu menghasilkan warna yang enak untuk dipandang. Karena tidak ada warna yang bentrokan di situ. Pada split complementary, di situ digunakan warna kuning, pink, dan biru muda sehingga memiliki komposisi warna yang enak untuk dipandang seperti itu. Untuk selanjutnya itu complementary. Di situ backgroundnya itu warna kuning dengan aksen warna ungu, dan untuk pemilihan warna yang jumlahnya lebih dari 2, katakanlah 3 atau lebih, itu pertama dipilih terlebih dulu warna yang akan ditonjolkan, katakanlah untuk backgroundnya seperti itu, dan sisa-sisa warna lainnya itu bisa digunakan untuk aksen-aksen saja. Jadi hanya mungkin properti atau produknya, jadi seperti itu untuk bentuk kombinasi yang enak dipandang. Mungkin cukup seperti itu. Saya kembalikan kepada Riko. Terima kasih. Oh baik. Untuk usaha-usaha yang kecil contohnya itu bisa menggunakan handphone pun juga tidak harus handphone yang mahal ya, bisa juga menggunakan handphone yang sudah dimiliki, walaupun itu mungkin kelasnya yang rendah, tapi itu kan juga selama ada kamera itu masih bisa digunakan. Yang penting yang terpenting itu pemilihan color palette-nya. Jadi ketika warnanya enak dipandang, produknya pun, fotonya pun itu juga enak dipandang seperti itu. Dan jika di kameranya ada lensa tele, itu akan lebih baik untuk menggunakan lensa tele yang bawaan dari kameranya. Karena ketika menggunakan lensa yang biasa, itu ketika di potret, itu produknya apa ya, tidak full frame gitu loh. Jadi kan angle-nya dari lensa yang main kameranya ya, itu kan luas, sedangkan tele kan bisa difokuskan seperti itu. Dan perbedaannya ketika menggunakan lensa tele itu produk tuh terlihat full dalam satu frame, namun tidak ada distorsi bentuk. Sedangkan ketika menggunakan main kamera dan kameranya didekatkan ke produk itu akan terjadi distorsi. Katakanlah ukuran yang harusnya lurus itu di foto jadi terlihat yang bagian atasnya lebih besar, jadi kayak seperti mengerucut seperti itu.
Untuk pembuatannya itu bisa pertama produk disiapkan, pertama digunakan model atau manekin yang udah ada lalu dipotret. Selanjutnya diproses menggunakan Photoshop seperti itu. Nah, di Photoshop nanti tinggal dihilangkan objek-objek lain, jadi hanya tersisa produknya saja. Terus nanti tinggal di combine seperti itu. Jadi pertama diambil foto dari bagian depannya, terus lalu di produknya itu apa ya? Dibalik, yang bagian luar dimasukkan ke dalam, yang bagian dalam ditaruh di luar, lalu dipakaikan lagi ke manekinnya. Lalu difoto pada bagian punggungnya, yang bagian ada labelnya nanti disatukan di situ, seperti itu. Apa perlu ditampilkan tutorialnya mungkin? Oh baik, sebentar. Untuk saya biasanya menggunakan Snapseed, lalu dikombinasikan dengan Lightroom seperti itu. Sebentar, sedang disiapkan. Oke. Untuk caranya, itu pertama disiapkan terlebih dulu 2 foto.
foto produknya tampak depan seperti ini. Lalu foto yang sudah di flip bajunya. Jadi bagian dalamnya diletakkan di bagian luar. Awalnya di foto pada bagian punggung. Nah, pertama pada bagian foto yang ini, keduanya, itu dipisahkan objeknya dengan background-nya. Caranya bisa menggunakan select, lalu ke subjek, tunggu beberapa saat untuk prosesnya selesai. Nah, ketika sudah, itu masukkan ke layer yang baru. Nah, di sini kan sudah terpisah tuh bagian background dengan apa namanya objeknya. Nah, selanjutnya tinggal menghilangkan seperti tangan dan badannya. Itu bisa menggunakan lasso tool atau juga bisa menggunakan pen tool untuk menghilangkan. Untuk selanjutnya sama untuk di sini bagian punggungnya, lalu juga dipisahkan background dengan objeknya. Nah, ketika sudah dipisahkan, itu bisa dipotong untuk bagian yang sini saja. Hanya untuk menutup di bagian ini, yang leher. Jadi, hanya diperlukan bagian atas saja. Lalu pindahkan layernya ke bagian bawahnya. Nah, di sini kan masih belum pas untuk bentuknya. Itu bisa dilakukan transform untuk apa ya, mengepaskan ininya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ketika udah jadi satu, ini kan masih terlihat datar gitu ya. Itu bisa ditambahkan dengan efek drop shadow pada bagian sini. Pada bagian efek drop shadow. Bisa ditambahkan value-nya, disesuaikan saja dengan yang diinginkan. Ketika sudah, bisa klik OK. Nah, ini kan untuk shadow-nya masih di seluruh bagian dari layar. Nah, itu nanti bisa dipisahkan dengan klik pada layer. Lalu, mana? Bisa menggunakan fitur yang otomatis dari Photoshop-nya. Namun juga ada cara alternatifnya. Itu cara mudahnya itu digandakan layernya lalu
clipping mask untuk menghapus pada bagian yang tidak diperlukan. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Riko. Untuk pemilihan waktunya ketika jika menggunakan cahaya dari matahari itu bagusnya waktu pagi ketika cahaya itu masih soft atau seenggaknya itu sore. Jadi cahaya itu tidak benar-benar langsung ke apa ya menembak langsung ke produk seperti itu. Namun jika kondisinya seperti itu, mungkin jendela itu bisa ditutup menggunakan kain yang tipis, ditambahkan kalau bisa warna putih. Jadi nanti tuh cahayanya di produknya itu tidak ada bayangan yang kuat seperti itu loh. Jadi berbayangnya tuh soft begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.